Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da amma ba'. Yang terhormat Ibu Mimi Herman MPD selaku dosen penguji. Yang terhormat Ibu Dr. Elvi Rahmi, MSI, selaku dosen pembimbing. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proposal skripsi saya yang berjudul Pengembangan Buku Saku Kimia berbasis mind mapping pada materi laju reaksi kelas 11 MIPA SMAN 1 Candung. Izinkan saya untuk memperkenalkan nama terlebih dahulu. Nama Nadia Sainita, NIM 18301109. Pada proposal skripsi ini terdapat 3 bab yang akan saya jelaskan. Pertama, bab 1 pendahuluan, bab 2 kajian teori, dan bab 3 metodologi penelitian. Untuk bab 1 berisikan latar belakang, asumsi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, spesifikasi produk yang diharapkan, dan definisi operasional. Untuk yang pertama ialah latar belakang. Mata pelajaran kimia merupakan salah satu mata pelajaran yang tergabung dalam kelompok mata pelajaran MIPA yang ada di SMA. Pada mata pelajaran kimia ini akan dibahas mengenai suatu materi, baik dari segi sifat, struktur, komponen, perubahan, serta energi yang menyertai perubahan materi tersebut. Pada mata pelajaran kimia ini, tidak hanya terdapat peserta didik mempelajari tentang rumus dan juga perhitungan, tetapi juga mempelajari tentang fakta, teori, dan konsep kimia lainnya. Pada mata pelajaran kimia juga terdapat tujuan pembelajaran kimia, yang mana tujuan tersebut dirancang dan dibuat oleh pendidik agar peserta didik mampu memahami konsep kimia dalam pembelajaran. Salah satu cara agar tercapainya tujuan pembelajaran kimia ialah dengan pendidik dapat mengembangkan bahan ajar. Bahan ajar, menurut Huberti pada tahun 2014, bahan ajar merupakan salah satu dari proses pembelajaran yang berisikan materi pembelajaran yang tersusun secara terstruktur dan dibuat oleh pendidik sesuai dengan kurikulum yang digunakan pada sekolah tersebut. Nah, bahan ajar terdiri atau terdapat beberapa jenis, ada bahan ajar cetak maupun bahan ajar non cetak. Bahan ajar cetak contohnya ialah handout, buku, LKPD dan modul, serta buku saku. Contoh untuk bahan ajar non cetak ialah seperti video, film, record, dan juga gambar atau maket. Pada umumnya, bahan ajar yang sering digunakan oleh pendidik ialah bahan ajar cetak. Hal ini disebabkan karena bahan ajar cetak dapat digunakan oleh peserta didik tidak hanya di sekolah tapi juga dapat digunakan di rumah dan di tempat lainnya. Bahan ajar cetak juga dapat dimiliki oleh peserta didik tanpa perlunya ada akses internet dan juga mudah didapatkan. Namun dalam kenyataannya, masih banyak pendidik yang kurang profesional dalam mengembangkan bahan ajar cetak yang bervariasi. Hal ini ditegaskan oleh Fahmi pada tahun 2015 dalam penelitiannya, mana Fahmi menjelaskan bahwa bahan ajar yang dipakai oleh pendidik kurang memperhatikan kebutuhan peserta didik. Pendidik beralasan bahwasanya kurangnya waktu, biaya, dan juga kemampuan yang dimiliki oleh pendidik untuk dapat membuat sendiri bahan ajar, sehingga pendidik lebih memilih untuk menggunakan bahan ajar komersial yang terdapat di internet. Permasalahan tersebut hampir sama dengan permasalahan yang ditemukan oleh penulis ketika melakukan observasi dan wawancara di SMAN 1 Candung pada tanggal 15 April 2022, di mana penulis melakukan wawancara dengan peserta didik dan juga pendidik kimia, yaitu Bapak Adin Asuraya, ST. Dari hasil wawancara dan observasi yang penulis lakukan dengan pendidik kimia, ditemukan beberapa informasi yang berkaitan. Yang pertama yaitu adalah bahan ajar, di mana bahan ajar yang digunakan oleh pendidik selama proses pembelajaran kimia ialah buku teks kimia dan juga handout yang dibuat sendiri oleh pendidik.
Untuk media pembelajaran dan juga metode pembelajaran sudah pendidik gunakan dalam proses pembelajaran dengan bervariasi, serta sarana dan prasarana yang ada di sekolah tersebut sudah cukup memadai. Bila dilihat dari hasil observasi dan wawancara dengan pendidik, penulis menemukan bahwa bahan ajar yang digunakan kurang memadai untuk dimanfaatkan saat pembelajaran berlangsung. Nah, di mana bahan ajar yang dipakai oleh pendidik ialah buku teks kurikulum 2013 yang dapat dilihat pada lampiran proposal, lampiran pertama, di mana pada buku tersebut, materi yang disajikan dalam buku tersebut memiliki kalimat yang panjang dan tampilannya yang monoton, sehingga peserta didik tidak tertarik untuk membacanya. Pendidik juga menuturkan bahwa untuk buku teks kimia tersebut kurang tersebar merata pada peserta didik dengan buku yang penerbitnya sama, sehingga tidak semua peserta didik menggunakan buku teks kimia yang sama dengan yang digunakan oleh pendidik pada saat pembelajaran. Dan sedangkan untuk e-handout yang dikembangkan oleh pendidik hanya berisikan tujuan pembelajaran, materi, dan juga contoh soal. Namun belum terdapat latihan soal. Handout yang digunakan oleh pendidik pada saat pembelajaran kimia dikembangkan oleh pendidik dengan menggunakan Microsoft Word sehingga kurang adanya unsur gambar dan warna yang menarik, serta kalimat yang digunakan juga masih menggunakan kalimat yang panjang-panjang. Dari kedua bahan ajar yang digunakan oleh pendidik dalam proses pembelajaran, belum terdapat penuntun praktikum yang sesuai, di mana pada buku teks sudah terdapat penuntun praktikum untuk tiap-tiap materi, tetapi dari beberapa praktikum tersebut, bahan yang digunakan dalam praktikumnya tidak sesuai dengan bahan yang ada pada laboratorium kimia yang ada di sekolah tersebut. Sedangkan pada e-handout yang dikembangkan oleh pendidik belum terdapat penuntun praktikum untuk setiap materi. Selain mewawancarai pendidik, penulis juga mewawancarai beberapa peserta didik kelas 11 MIPA di sekolah tersebut. Informasi yang penulis dapatkan ialah pada umumnya peserta didik tidak tertarik dalam pembelajaran kimia. Hal ini disebabkan karena peserta didik kesulitan dalam memahami materi pembelajaran yang ada dalam bahan ajar. Materi yang ada dalam bahan ajar tersebut menggunakan kalimat yang panjang. Terus ditambah lagi, sebagian peserta didik yang mendapatkan buku teks kimia dari perpustakaan, sebagian mereka itu meninggalkan buku tersebut di sekolah dengan alasan buku tersebut memiliki ukuran yang relatif besar dan berat sehingga susah untuk dibawa, dan hal ini tentunya membuat peserta didik tidak maksimal untuk mengulangi pembelajarannya di rumah. Nah, dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa masih terdapat keterbatasan pada bahan ajar yang digunakan. Keterbatasan bahan ajar tersebut mempengaruhi minat serta hasil belajar peserta didik terhadap pembelajaran kimia di sekolah tersebut. Nah, dari beberapa permasalahan yang penulis temukan pada pembelajaran kimia tersebut, penulis berkeinginan untuk melakukan pengembangan bahan ajar cetak, yaitu berupa buku saku. Alasan pengembangan buku saku ini ialah karena buku saku merupakan bahan ajar yang lebih praktis, tampilannya disajikan dengan menarik, serta materi yang disajikan juga lebih singkat, padat, jelas, dan ringkas, serta juga terdapat beberapa contoh soal dan juga gambar, sehingga akan mampu untuk meningkatkan minat peserta didik untuk membacanya dan juga membantu mereka untuk mendalami pembelajaran kimia. Buku saku itu sendiri merupakan buku cetak yang berukuran kecil yang dapat diletakkan di dalam saku sehingga mudah untuk dibawa kemana saja dan dapat dipelajari di mana saja. Dan juga pada buku saku tersebut, materi yang ditampilkan disertai dengan gambar yang menarik. Nah, menurut Saliani, pada tahun 2008, Saliani dan kawan-kawan pada tahun 2018, pada umumnya peserta didik itu lebih tertarik pada teks yang uraiannya tidak panjang, serta banyak memuat gambar, karena gambar dapat membantu pembaca untuk berimajinasi
dan meningkatkan kinerja otak. Selain itu, buku saku yang penulis kembangkan ini ialah buku saku dengan berbasiskan mind mapping. Hal ini disebabkan karena materi pelajaran pada bahan ajar yang dipakai pendidik menggunakan kalimat yang panjang dan sulit untuk dipahami serta diingat oleh peserta didik. Menurut Buzan, dalam Setiawan tahun 2021, mind mapping itu sendiri merupakan gaya mencatat agar lebih mudah dipahami dan diingat dengan cara menggabungkan beberapa unsur seperti garis, warna, dan juga simbol ataupun gambar. Jadi dari pada mind mapping ini terdapat sebuah pola ide yang saling berkaitan karena di mana ide utama itu diletakkan di tengah dan sedangkan ide-ide pendukung sub-sub ide itu terletak pada bagian cabang-cabangnya. Dengan catatan peserta didik dengan menggunakan metode mind mapping ini, maka dapat menolong peserta didik untuk mengorganisasikan pengetahuannya serta secara terstruktur, sehingga dapat meningkatkan hasil belajar dan kinerja otaknya. Bahan ajar berupa buku saku kimia ini berbasis mind mapping ini memiliki kelebihan, yaitu dapat memicukan atau meningkatkan minat peserta didik dalam belajar. Nah, dan untuk topik pembelajaran yang penulis gunakan dalam buku saku berbasis mind mapping ini ialah materi laju reaksi, yaitu materi kelas 11 semester 1. Mana dalam materi ini dibutuhkan pemahaman konsep tentang laju reaksi dan juga perhitungan kimia. Pada materi laju reaksi ini terdapat beberapa konsep seperti konsep grafik, konsep abstrak, konsep definisi, dan juga konsep hitungan dan proses. Nah, pada konsep definisi ini perlu pada konsep definisi atau pengertian ini diperlukan suatu cara agar peserta didik dapat dengan mudah memahami materi dan juga diingat kembali nantinya. Salah satu cara tersebut ialah dengan menggunakan metode mind mapping. Nah, berdasarkan hal tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul pengembangan buku saku kimia berbasis mind mapping pada materi laju reaksi kelas 11 MIPA di SMA N1 Candung. Selanjutnya adalah asumsi dan batasan masalah. Asumsi yang melandasi penelitian ini yaitu dengan mengembangkan buku saku berbasis mind mapping pada mata pelajaran pada materi laju reaksi di kelas 11 MIPA SMA N1 Candung, maka dapat menolong peserta didik dalam meningkatkan minat dan hasil belajar peserta didik dan juga dapat dijadikan dalam acuan dalam pembuatan buku saku kimia lainnya. Nah, batasan masalah pada penelitian ini dibatasi pada validitas dan praktikalitas dari pengembangan buku saku kimia berbasis mind mapping pada materi laju reaksi kelas 11 MIPA SMA N1 Candung. Selanjutnya, rumusan masalah. Adapun rumusan masalah yang pertama yaitu bagaimana validitas dari buku saku kimia berbasis mind mapping materi laju reaksi kelas 11 MIPA SMA N1 Candung. Yang kedua yaitu bagaimana praktikalitas dari buku saku kimia berbasis mind mapping pada materi laju reaksi kelas 11 MIPA SMA S1 Candung. Selanjutnya ialah tujuan penelitian. Adapun tujuan penelitian dari penelitian yang penulis lakukan ini ialah yang pertama untuk menghasilkan buku saku kimia berbasis mind mapping pada materi laju reaksi kelas 11 MIPA SMA N1 Candung yang valid. Yang kedua untuk menghasilkan buku saku kimia berbasis mind mapping pada materi laju reaksi kelas 11 MIPA SMA N1 Candung yang praktis. Selanjutnya ialah spesifikasi produk yang diharapkan, di mana penelitian ini nantinya akan menghasilkan buku saku kimia dengan ukuran 14,8 cm dikali 10,5 cm yang berisikan cover dari buku saku kimia tersebut. Yang kedua, prawacana atau daftar kata pengantar. Yang ketiga, daftar isi. Yang keempat, panduan belajar dengan buku saku yang terdapat dua bagian, yaitu panduan belajar dengan buku saku untuk pendidik dan juga untuk peserta didik.
Yang keempat yaitu kompetisi yang hendak dicapai. Ada 3 bagian yaitu kompetisi inti, kompetisi dasar, dan juga indikator pencapaian kompetisi. Selanjutnya ialah materi ajar, di mana di dalamnya terdapat mind mapping, kode QR, informasi pendukung, dan juga contoh soal. Untuk mind mapping itu sendiri nantinya akan dibuat dengan bantuan Microsoft Word dan juga PowerPoint. Mind mapping ini nanti akan dibuat dengan mengombinasikan unsur warna, gambar, dan juga peta-peta yang dapat menarik perhatian peserta didik terhadap materi tersebut. Selain itu, untuk kode QR, itu apabila nanti di-scan dapat menampilkan video yang relevan dengan materi tersebut. Nanti untuk kode QR ini akan mengarahkan peserta didik apabila nantinya men-scan kode tersebut akan diarahkan ke video yang ada di platform YouTube. Dan video tersebut berisikan mengenai penjelasan materi, tips dari dalam menjawab soal, dan juga percobaan yang berhubungan dengan materi laju reaksi. Di bagian informasi pendukung ini akan diberikan informasi yang berkaitan dengan mengenai materi laju reaksi yang dijumpai di lingkungan sekitar, dan juga contoh soal. Contoh soal ini akan melatih peserta didik untuk dalam perhitungan pada materi laju reaksi. Selanjutnya ada percobaan atau praktikum, yang nantinya akan berisikan percobaan yang akan disesuaikan dengan alat dan bahan yang ada di sekolah. Selanjutnya, berisikan bagian evaluasi, yaitu berisikan soal-soal untuk menguji pemahaman peserta didik terhadap materi laju reaksi yang telah dipelajari. Selanjutnya ada glosarium dan daftar pusaka serta cover belakang yang dilengkapi dengan biodata penulis. Selanjutnya, definisi operasional. Di sini, yang pertama ialah buku saku. Buku saku itu sendiri ialah buku cetak yang berukuran kecil yang dapat diletakkan di dalam saku sehingga mudah dibawa kemana saja dan juga dapat dipelajari di mana saja. Yang kedua ialah buku saku berbasis mind mapping. Buku saku berbasis mind mapping ialah buku saku yang di dalamnya memuat mind mapping sehingga peserta didik tertarik dalam belajar dan juga membacanya. Yang ketiga ialah validitas. Validitas merupakan salah satu aspek keakuratan pengukuran. Yang keempat ialah praktikalitas. Praktikalitas yaitu keterpakaian produk pembelajaran yang menjadi ukuran salah satu bahan ajar baik atau tidak. Selanjutnya ialah bab 2 yang terdiri dari landasan teori, kerangka berpikir, dan penelitian yang relevan. Yang pertama, landasan teori. Landasan teori di sini ada yang pertama bahan ajar, kedua buku saku, yang ketiga mind mapping, yang keempat buku saku berbasis mind mapping, yang kelima laju reaksi, keenam validitas, dan yang ketujuh praktikalitas. Bahan ajar itu sendiri ialah menurut Huberti pada tahun 2014, bahan ajar ialah sekumpulan isi pelajaran yang pendidik susun berdasarkan kurikulum yang digunakan agar kompetensi dasar dapat terlaksana dengan baik. Secara umum, bahan ajar terdiri dari 3 kemampuan yang harus dikuasai oleh peserta didik, yaitu kemampuan kognitif, yang kedua kemampuan fisikomotorik, dan yang ketiga kemampuan afektif. Dan isi pada materi pembelajaran yang ada pada bahan ajar tersusun secara terstruktur. Bahan ajar berfungsi bagi pendidik maupun bagi peserta didik. Fungsi bahan ajar bagi pendidik salah satunya ialah bahan ajar dapat dijadikan sebagai panduan oleh pendidik dalam mengarahkan berbagai aktivitasnya. Dan bagi peserta didik, bahan ajar dapat dijadikan sebagai panduan juga dan juga berfungsi untuk membantu peserta didik agar dapat belajar secara mandiri. Bahan ajar dapat berupa bahan ajar cetak, audio, pandangan, audio visual, dan juga bahan ajar interaktif. Yang kedua, buku saku. Buku saku merupakan salah satu contoh bahan ajar cetak
yang mana buku saku itu sendiri memiliki ukuran yang mini dan dapat diletakkan di dalam kantong sehingga mudah dibawa kemana saja. Menurut Ningsih dan juga teman-temannya pada tahun 2021 menyatakan bahwa buku saku ialah sebuah buku mini dengan ukuran 10 cm dikali 14,1 cm yang tidak mudah, yang tidak sulit untuk dibawa kemanapun dan kapanpun. Buku saku itu sendiri memiliki beberapa karakteristik tersendiri, yaitu dapat memicu dan meningkatkan dorongan untuk belajar pada diri peserta didik. Hal itu disebabkan karena buku saku dapat dibawa kemana saja dan juga tampilannya menarik, serta penyampaian materi dalam buku saku yaitu singkat, jelas, dan padat, serta juga dilengkapi dengan gambar dan juga contoh-contoh. Akibatnya, peserta didik akan terpicu untuk belajar dan memahami lebih dalam materi yang dipelajari. Komponen dari buku saku itu sendiri pada umumnya sama dengan komponen bahan ajar lainnya, namun di sini yang terdiri dari cover tentang buku saku, silabus, materi pembelajaran, dan juga latihan. Namun buku saku ini biasanya disusun beragam sesuai dengan sifat dan isi pelajaran yang akan dipelajari, serta juga berpatokan pada metode pembelajaran yang akan diimplementasikan pada buku saku tersebut. Buku saku memiliki beberapa kelebihan dan juga kelemahan. Beberapa kelebihan buku saku ialah yang pertama, yaitu penyampaian materi pembelajaran yang terdapat pada buku saku dapat diseragamkan. Yang kedua, dapat menghemat waktu dan tenaga. Yang ketiga, dapat menjadikan pembelajaran lebih terarah, menarik, dan menyenangkan. Yang keempat, peserta didik dapat menerima materi yang disajikan dengan baik karena buku tersebut berisi materi dan rumus yang singkat, jelas, dan padat, serta dipenuhi dengan warna. Untuk kelemahannya, buku saku itu ialah proses pencetakannya yang relatif lama dan bukunya mudah hilang atau rusak bila tidak dijaga dengan baik. Selanjutnya ialah mind mapping. Menurut Buzan, dalam penelitian setiawan tahun 2021 menyatakan bahwa mind mapping itu merupakan gaya mencatat yang bisa membantu seseorang untuk mudah memahami suatu materi dan juga mengingatnya kembali, dan dengan cara memadukan antara garis, warna, dan juga grafik atau gambar. Sedangkan menurut Gustina dan juga kawan-kawannya pada tahun 2021, mind mapping ialah suatu catatan yang berisi materi yang dibuat dalam bentuk kata kunci yang saling berkaitan satu sama lainnya. Nah, gaya mencatat seperti mind mapping ini dapat membantu peserta didik dalam membuat ringkasan materi pembelajaran. Menurut Anna, pada tahun 2019, gabungan antara gambar dan juga kata kunci yang dilihat oleh peserta didik akan membentuk suatu gambaran di kepala peserta didik. Akibatnya ketika peserta didik itu melihat gambar atau kata kunci yang berkaitan dengan materi yang telah dipelajarinya, maka akan mudah diingat kembali oleh mereka. Pada mind mapping juga terdapat beberapa komponen seperti kertas yang digunakan, yaitu kertas HVS yang berorientasi landscape, terus tampilannya memiliki cabang itu berwarna-warni dan menggunakan garis-garis yang berbentuk dan mengecil dari awal. Yang keempat, kata pada kalimat tema utama menggunakan huruf besar, sedangkan pada cabang hanya menggunakan huruf kecil. Terus kata yang digunakan pada mind mapping adalah kata berupa kata kunci. Dan setiap kata kunci ditempatkan dalam sebuah kotak yang bergambar sehingga dapat membantu untuk mengingat kembali. Mind mapping ini juga memiliki beberapa manfaat. Yang pertama itu dapat memicu kerja otak kiri dan otak kanan peserta didik secara bersamaan, untuk bekerja secara bersamaan. Yang kedua, peserta didik dapat mengembangkan aktivitas, mengembangkan sebuah ide. Yang ketiga,
dapat meningkatkan kreativitas dan aktivitas peserta didik, dan yang ketiga meningkatkan daya ingat peserta didik. Mind mapping juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya ialah dia bersifat fleksibel dan peserta didik mampu memusatkan pikirannya, dan yang ketiga adalah pemahaman peserta didik akan suatu materi dapat ditingkatkan melalui mencatat dengan gaya mind mapping, dan imajinasi serta kreativitas peserta didik dapat ditingkatkan tanpa batas. Kelemahannya ialah diperlukan waktu yang lama untuk menerapkan metode mind mapping, dan yang kedua, peserta didik yang tidak menyukai dengan gambar, maka akan membuat peserta didik tersebut akan cepat jenuh dalam belajar. Selanjutnya ialah buku saku berbasis mind mapping. Buku saku berbasis mind mapping ialah bahan ajar cetak yang berukuran kecil yang dapat diletakkan dalam saku sehingga mudah dibawa kemana saja, dan juga berisi informasi terkait materi pembelajaran dan dilengkapi dengan mind mapping. Buku saku berbasis mind mapping ini berisikan 3 elemen. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua isi, yang ketiga penutup. Nah, untuk pembuka ini terdiri dari prawacana atau kata pengantar, yang kedua daftar isi, yang ketiga standar kompetisi. Untuk isinya yaitu terdiri dari pendahuluan materi, terus mind mapping dari materi yang dipelajari, dan juga penjelasan materi yang termuat pada mind mapping. Untuk penutup itu terdiri dari soal uji pemahaman dan juga catatan, kolom berupa catatan, dan juga daftar pustaka. Nah, selanjutnya ialah laju reaksi. Laju reaksi merupakan salah satu topik yang ada pada pembelajaran kimia. Pada materi laju reaksi ini, peserta didik akan mengkaji mengenai konsep laju reaksi dan juga perhitungannya. Selanjutnya ialah kerangka berpikir, di mana kerangka berpikir dari penelitian yang penulis lakukan ini ialah pertama, penulis melakukan wawancara dan observasi. Maka ditemukanlah di sekolah tersebut permasalahan berupa kurangnya bahan ajar yang bisa meningkatkan minat dan hasil belajar peserta didik di SMA N 1 Candung. Lalu dikembangkanlah sebuah buku saku kimia berbasis mind mapping, dan dilakukan uji validitas buku saku kimia berbasis mind mapping, dan juga dilakukan uji praktikalitas buku saku kimia berbasis mind mapping, sehingga dihasilkanlah buku saku kimia berbasis mind mapping yang valid dan juga praktis. Selanjutnya ialah penelitian yang relevan. Penelitian yang relevan ini ada 5 penelitian yang relevan. Yang pertama yaitu penelitian Riza Gustina dan juga teman-temannya pada tahun 2021 yang berjudul pengembangan buku saku kimia berbasis mind mapping materi hidrolisis kelas 11 MIPA SMA N 1 Bengkulu Tengah, di mana hasil yang didapatkan ialah buku saku yang dikembangkan tersebut berkriteria sangat layak dan juga dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik. Bedanya dengan buku saku yang penulis kembangkan ialah pada materi pembelajaran kimia. Penulis mengembangkan buku saku berbasis mind mapping pada materi laju reaksi. Yang kedua yaitu penelitian Lena dan juga teman-temannya pada tahun 2019. Di mana hasil yang didapatkan ialah penelitian produk yang dikembangkan memiliki kriteria yang sangat baik dan juga dapat meningkatkan prestasi akademik dan juga motivasi belajar peserta didik. Perbedaannya di sini ialah buku saku yang penulis kembangkan berbasis mind mapping, sedangkan pada Lena tidak ada berbasis, hanya buku saku. Selanjutnya, penelitian Emilia Nirwana dan juga temannya Elvi Yenti pada tahun 2021, di mana hasil yang didapatkan dari buku saku yang dikembangkannya itu ialah memiliki kriteria yang sangat valid dan praktis, sehingga layak untuk digunakan. Perbedaannya ialah buku saku yang penulis kembangkan berbasis mind mapping, sedangkan pada penelitian Emilia itu tidak berbasis mind mapping.
dan juga materinya beda. Yang keempat yaitu penelitian yang dilakukan oleh Ayu Rizky dan temannya pada tahun 2019, di mana bahan ajar yang dia kembangkan berbasis mapping dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik pada materi IPS, berbeda dengan yang penulis kembangkan. Penulis mengembangkan buku saku berbasis mapping. Selanjutnya, penelitian Vines Anita pada tahun 2021, di mana hasil yang didapatkan oleh mereka ialah buku saku yang dikembangkan memiliki kriteria yang sangat layak dan dapat diaplikasikan dalam pembelajaran. Buku saku ini dinilai praktis oleh praktikannya dan dapat meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Dari penelitian yang relevan ini dapat diketahui bahwa belum ada peneliti yang mengembangkan buku saku berbasis mapping pada materi laju reaksi kelas 11 MIPA di SMA. Selanjutnya, bab 3. Bab 3 ini berisi tentang metode pengembangan, model pengembangan, prosedur pengembangan, subjek uji coba, jenis data, instrumen penelitian, dan teknik analisis data. Yang pertama, metode pengembangan. Metode pengembangan dalam penelitian ini ialah metode pengembangan research and development. Penelitian ini nantinya akan membuat suatu produk dan nantinya akan diuji keefektifannya. Produk yang dihasilkan nantinya pada penelitian ini ialah berupa buku saku kimia berbasis mapping pada materi laju reaksi kelas 11 MIPA di SMA N1 Candung yang valid dan praktis. Selanjutnya ialah model pengembangan, di mana model pengembangan yang dipakai dalam penelitian ini adalah model pengembangan 4D. Ada 4 tahap yang dilalui pada model pengembangan ini. Yang pertama yaitu tahap pendefinisian, yang kedua tahap perancangan, yang ketiga tahap pengembangan, dan yang keempat tahap pendiseminasian. Selanjutnya ialah prosedur pengembangan. Pada prosedur pengembangan ini ada 3 tahapan yang dilalui oleh peneliti. Yang pertama, tahap pendefinisian. Di tahap pendefinisian ini ada 3 lagi langkah yang dilalui, yaitu yang pertama melakukan analisis muka belakang, yang terdiri dari mewawancarai pendidik kimia kelas 11, yang kedua menganalisis kebutuhan peserta didik, yang ketiga menganalisis bahan ajar, yang keempat menganalisis silabus. Analisis yang kedua yang dilakukan pada tahap pendefinisian yaitu analisis literatur, dan analisis yang ketiga ialah analisis tujuan pembelajaran. Tahapan yang kedua yang dilalui pada prosedur pengembangan ini adalah tahapan perancangan, di mana ada 2 tahap yang dilalui. Pertama, merancang produk, yang kedua merancang instrumen penelitian. Dalam merancang produk ada beberapa yang harus dilakukan. Yang pertama, pemilihan bahan ajar, yang kedua, pemilihan format, dan yang ketiga, rancangan awal terkait dengan produk yang akan dikembangkan. Untuk merancang instrumen penelitian, ada beberapa yang dirancang. Yang pertama yaitu merancang lembar validasi buku saku dan lembar validasi instrumen uji validitas. Yang kedua, merancang lembar angket respon praktikalitas buku saku kimia dan lembar angket respon praktikalitas buku saku kimia. Tahapan yang ketiga yang dilakukan ialah tahap develop atau pengembangan, di mana di sini ada 3 langkah yang dilakukan. Yang pertama, pembuatan produk, yang kedua, tahapan validasi, dan yang ketiga tahapan praktikalitas. Pada prosedur pengembangan ini, peneliti hanya melakukan sampai tahap ketiga, yaitu tahap develop, karena keterbatasan biaya dan waktu, sehingga tahap pendeminasian tidak dilakukan. Selanjutnya, subjek uji coba. Subjek uji coba pada penelitian ini ialah peserta didik kelas 11 MIPA SMA N1 Candung.
Kelas 11 MIPA dipilih sebagai subjek penelitian karena berdasarkan analisis lapangan dan wawancara dengan pendidik. Selanjutnya, jenis data. Jenis data yang dipakai pada penelitian ini ialah jenis data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif berupa hasil observasi dan wawancara dengan pendidik kimia, lalu analisis kebutuhan siswa, analisis bahan ajar, analisis kompetensi dasar, dan saran atau masukan dari validator. Sedangkan untuk data kuantitatif, itu dapat data berupa hasil dari validitas buku saku kimia yang telah validator lakukan, dan hasil data praktikalitas oleh peserta didik melalui lembar angket respon peserta didik. Selanjutnya, instrumen penelitian. Instrumen penelitian di sini yang diimplementasikan dalam penelitian ini ialah lembar validasi dan angket praktikalitas. Lembar validasi ini ada lembar validasi produk dan juga lembar validasi angket respon. Selanjutnya ialah teknik analisis data, di mana teknik analisis data ada dua, yaitu analisis validasi dan juga analisis praktikalitas. Analisis validasi ini untuk mendapatkan presentasi kevalidannya dapat menggunakan rumus P sama dengan sigma skor per item per skor maksimal dikali 100%. Hasil yang didapatkan dari rumus ini nantinya akan didefinisikan atau diartikan dengan menggunakan kategori yang terdapat pada tabel berikut ini. Selanjutnya yaitu analisis praktikalitas. Untuk mendapatkan presentasi kepraktisan suatu produk dapat menggunakan rumus P sama dengan sigma skor per item per skor maksimal dikali 100%. Nanti hasilnya juga akan dapat diartikan dengan menggunakan kategori yang terdapat pada tabel berikut ini, di mana 0% sampai 20% itu dikatakan kategori tidak praktis, 21% sampai 40% dikatakan kurang praktis, 41% sampai 60% dikatakan cukup praktis, 61% sampai 80% dikatakan praktis, dan 81% sampai 100% itu dikatakan produknya sangat praktis. Mungkin sekian presentasi dari saya. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.